Yudo Bagus Jatmiko, SST MSI. Yang kami hormati fungsional ahli media dan Kepala BPS Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Dan yang kami hormati pula perwakilan tamu telah hadir bersama kita, perwakilan dari Kanwil DJPB dan Polda Riau. Yang kami hormati pula rekan-rekan wartawan, serta seluruh peserta rilis berita resmi statistik BPS Provinsi Riau. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya berkat izinnya lah kita semua dapat hadir dan berkumpul di Aula BPS Riau untuk mengikuti rilis berita resmi statistik BPS Provinsi Riau tanggal 2 Juni 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita simak bersama sambutan dan arahan Gubernur Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu PLH Kadis Perindakop UKM. Kepada Ibu Tresiana kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Bapak Asep Riyadi SSI MM, beserta jajaran, pimpinan instansi vertikal di Provinsi Riau. Yang saya hormati rekan-rekan dari dunia usaha, akademisi, serta insan media yang tidak dapat kami sapa satu persatu pada yang hadir pada ruangan ini. Bapak Ibu, sebelumnya saya menyampaikan permohonan dari Bapak Gubernur karena pada hari ini tidak bisa mengikuti acara ini dan mewakilkan kepada saya dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau. Baiklah, pada kesempatan ini akan menyampaikan sambutan Gubernur Riau. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir dan berkumpul bersama-sama pada acara berita resmi statistik BPS Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Kegiatan ini tidak sekedar seremonial. Data yang dirilis oleh BPS hari ini menyangkut berbagai indikator vital seperti inflasi, ekspor impor, nilai tukar petani, hingga pariwisata. Semua ini adalah fondasi penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah ke depan. Hadirin yang saya hormati, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, agar setiap daerah mengelola kekuatan ekonominya secara strategis dan mandiri. Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen penuh untuk menjadikan data sebagai basis pengambilan keputusan. Kami tidak ingin berjalan tanpa arah, maka data ekspor impor yang dirilis secara berkala oleh BPS harus menjadi perhatian semua pihak, terutama stakeholder utama dalam pembangunan ekonomi Riau. Saya ingin menyampaikan bahwa kinerja ekspor Provinsi Riau menunjukkan tren positif. Pada Januari 2025, ekspor tercatat sebesar 1, miliar US dollar dan meningkat menjadi 1,85 miliar pada Maret US dollar pada Maret 2025. Ini adalah sinyal kuat bahwa daya saing komoditas kita baik sektor migas maupun non-migas terus tumbuh. Kita harus jaga dan tingkatkan performa ini dengan memperkuat industri hilir, meningkatkan kualitas produk, serta membuka pasar-pasar ekspor baru. Sementara itu dari sisi inflasi, pada awal tahun 2025, Riau mencatat deflasi, namun pada bulan Maret dan April kita mengalami inflasi sebesar 1,39% dan 1,43% secara month to month. Jika dilihat secara tahunan, inflasi April mencapai 2,07% year on year. Angka ini masih dalam rentang aman sesuai target nasional dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 yang menetapkan sasaran inflasi tahunan di kisaran 1,5 sampai 3,5%. Namun demikian kami menyadari bahwa sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat Riau masih bergantung dari luar provinsi. Oleh sebab itu, pengendalian inflasi harus menjadi kerja kolektif melalui sinergi lintas daerah dan penguatan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID.
Stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang menjadi prioritas utama kami dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Nilai tukar petani NTP juga menjadi perhatian khusus bagi kami, karena sebagian besar masyarakat Riau bergantung pada sektor pertanian. Maka kesejahteraan petani harus terus ditingkatkan. Peningkatan NTP menandakan bahwa daya beli dan kesejahteraan petani mengalami perbaikan. Kami berharap data hari ini menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani, baik di sisi harga, akses pasar, maupun subsidi sarana produksi. Satu lagi sektor yang tidak kalah penting adalah sektor pariwisata. Di tengah dinamika ekonomi global, pariwisata berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Riau memiliki potensi alam, budaya, dan sejarah yang luar biasa. Kami terus mendorong promosi dan pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan. Melalui data yang disampaikan hari ini, kami berharap ada pemetaan yang lebih akurat terhadap pergerakan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita tidak bisa membangun Riau hanya dengan semangat, tetapi harus dilandasi dengan kecermatan data, ketepatan arah kebijakan, dan kerja nyata. Mari kita jadikan rilis statistik ini sebagai instrumen refleksi, perbaikan, dan akselerasi pembangunan ekonomi Riau ke depan. Saya menutup sambutan ini dengan harapan semoga kinerja ekspor Riau terus meningkat, inflasi tetap terkendali, petani makin sejahtera, dan pariwisata menjadi lokomotif baru pertumbuhan ekonomi Riau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan bagi ikhtiar kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Di tepi laut ombak berdebur, ombak bergerak secara bertingkat. Semoga ekspor impor Riau terus terukur, membawa kemajuan bagi semua masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Riau Haji Abdul Wahid. Baik Bapak Ibu, itu sambutan dari Bapak Gubernur Riau. Dalam hal ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPS yang terus senantiasa melakukan rilis berita sebagai tolak ukur kita dalam membangun Riau ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Tresiana atas sambutannya. Hadirin kami yang berbahagia, acara kita selanjutnya yakni paparan rilis berita resmi statistik terkait inflasi, nilai tukar petani, perkembangan ekspor impor, dan pariwisata Provinsi Riau yang akan disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Riau Bapak Asep Riyadi. Kepada Bapak Asep Riyadi dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu hadirin sekalian, pada tanggal 2 Juni 2025 ini kembali BPS Provinsi Riau menyelenggarakan rilis berita resmi statistik untuk 4 indikator strategis. Yang pertama inflasi, kemudian nilai tukar petani, perkembangan ekspor impor, dan pariwisata. Untuk itu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas perkenannya kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan bisa menghadiri acara rilis berita resmi statistik dari BPS Provinsi Riau. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Riau, kemudian yang saya hormati juga Ibu PLH Kadis Perindag KUMKM Provinsi Riau, Ibu Tresiana Anamsari, STMT. Kemudian perwakilan dari Polda Riau, terima kasih Pak atas kehadirannya. Terima kasih juga buat
perwakilan dari DJPB, terima kasih Pak. Kemudian dari Diskominfotik, kemudian dari perwakilan dari Universitas Riau atau dari Universitas Islam Riau, dari UIR, kemudian dari BI, terima kasih Pak atas kehadirannya. Teman-teman sesi ahli media di BPS Provinsi, Bapak Ibu Kepala BPS Kabupaten Kota se-Provinsi Riau yang hadir melalui virtual, dan yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Ibu dari perwakilan media, awak media di Pekanbaru. Tentu pada hari ini kita kembali menyelenggarakan rilis berita resmi statistik secara rutin. Mungkin ada yang berbeda pada kesempatan ini, ekspor impor secara nasional rilisnya diselenggarakan sama di setiap provinsi dan nasional, yaitu di awal bulan. Jadi biasanya ekspor impor kami rilis di pertengahan bulan di tanggal 15, tapi karena berbagai pertimbangan tentu ini menyangkut teknis kualitas data dan tentu permintaan dari berbagai pihak agar data ekspor impor adalah data yang sudah penuh ya selama 1 bulan, bukan angka sementara lagi. Sekarang kita selenggarakan rilis berita resmi statistiknya di awal bulan. Jadi mulai saat ini ekspor impor rilisnya diselenggarakan setiap awal bulan dengan data 1 bulan sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selawat serta salam tentu marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Semoga kita semua di yaumil akhir nanti mendapat syafaat dari beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita awali dengan rilis berita resmi statistik untuk indikator perkembangan inflasi di Provinsi Riau. Sebelum saya sampaikan data-data terkait dengan inflasi, sebelumnya akan saya sampaikan catatan-catatan peristiwa dan fenomena yang terjadi selama bulan Mei tahun 2025 terkait berbagai komoditas, harga komoditas di Provinsi Riau ini. Yang pertama, fenomena adanya penurunan harga cabai merah. Nah, penurunan harga ini dipengaruhi oleh peningkatan pasokan cabai dari daerah sentra produksi yang baru saja memasuki masa panen. Ya, jadi tidak hanya didatangkan dari luar provinsi, tetapi produsen di Riau juga ini sedang memasuki masa panen. Jadi memang supply yang baik sehingga adanya kecenderungan harga cabai menurun di pasaran. Yang kedua, harga bawang merah juga turun. Penurunan harga ini disebabkan stok pasokan bawang yang melimpah dari daerah sentra produksi juga hal yang sama seperti cabai merah. Berikutnya harga sawit naik. Nah, ini harga TBS yang ditetapkan oleh tim Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan tim penetapan harga pembelian tandan buah segar, kelapa sawit, produksi pekebun untuk mitra mengalami kenaikan sementara plasma mengalami sedikit penurunan. Nah, ini mungkin berbeda dengan kondisi bulan sebelumnya yang pada saat itu mengalami penurunan harga sawit. Nah, sekarang sudah kembali meningkat harga sawit di Provinsi Riau ini. Baik, kita mulai dengan pemaparan terkait dengan informasi atau data terkait dengan inflasi. Kita mulai dengan inflasi bulanan Provinsi Riau, kondisi bulan Mei 2025 untuk month to month. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan selain month to month, informasi awal terkait dengan inflasi tahun ke tahun dan inflasi tahun kalender. Kita mulai dengan inflasi bulan ke bulan, ini tercatat deflasi 0,78%. Deflasi ini diperoleh dari perbandingan antara indeks harga konsumen
bulan Mei 2025 dibandingkan inflasi IHK atau indeks harga konsumen bulan April tahun 2025 yang menunjukkan adanya penurunan atau deflasi 0,78%. Berikutnya untuk inflasi tahun ke tahun ini membandingkan IHK bulan Mei 2025 terhadap IHK bulan Mei 2024 ini 0,98%. Sedangkan inflasi tahun kalender bulan Mei 2025 terhadap bulan Desember 2024 ini tumbuh 1,50%. Bapak Ibu dan sekalian, kalau dilihat perkembangan inflasi dari bulan ke bulan, maka bisa dilihat dari grafik garisnya, maka bisa dilihat bahwa sepanjang tahun 2025 ini ada tren yang menurun ke arah deflasi. Dari awal tahun ke bulan Mei 2025 ini ada tren deflasi. Walaupun 2 bulan terakhir mengalami inflasi yang cukup tinggi, tetapi di bulan Mei itu menunjukkan deflasi. Nah, seperti itu, ini akan berbeda dengan tren yang terjadi di tahun 2024, di mana pada saat itu Januari ke Mei menunjukkan tren meningkat. Kemudian tahun 2023 penurunan tapi di atas 0, artinya penurunan dari aspek inflasi. Kemudian di tahun sebelumnya, tahun 2022 justru ada peningkatan dari awal tahun sampai bulan Mei pada saat itu. Berikutnya apabila kita lihat untuk angka mantuman sebesar deflasi 0,78%, bila kita lihat berdasarkan kelompok pengeluaran, maka bisa dilihat di sini, ini kita bagi menjadi paling tidak 3 kelompok. Yang pertama untuk yang mengalami inflasi dulu, saya sebutkan yang paling tinggi adalah inflasi di kelompok pengeluaran informasi, komunikasi dan jasa keuangan, ini 0,51. Kemudian kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,46, penyediaan makanan dan minuman atau restoran 0,44, kemudian yang terakhir, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, inflasi 0,26. Nah, mungkin yang menarik di sini adalah untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang biasanya ini rentan inflasi, nah sekarang justru mengalami deflasi 2,77%. Sedangkan untuk pakaian dan alas kaki, deflasi 0,12%. Kemudian yang lainnya, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,03%, sedangkan untuk yang lain relatif kecil. Bahkan untuk rekreasi, olahraga dan budaya dan pendidikan ada kecenderungan stagnan di sana. Baik, kemudian kalau kita lihat komoditas utama penyebab inflasi selama bulan Mei 2025 secara mantuman, ini andilnya bisa dilihat. Yang pertama ayam hidup ini mendorong inflasi, kemudian daging ayam ras juga mengalami hal yang sama, sewa rumah, kemudian emas perhiasan. Nah, emas perhiasan ini konsisten udah beberapa bulan terakhir sebagai penyebab ya terjadi inflasi. Kemudian nasi dengan lauk dan angkutan udara. Sedangkan sebaliknya ada komoditas utama penyebab deflasi di Mei 2025 ini, ya, antara lain adalah cabai merah, tadi sudah saya sebutkan di fenomena yang terjadi di bulan Mei ini. Kemudian bawang merah juga, cabai rawit, bawang putih, kentang, dan udang basah. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan untuk inflasi tahunan di Provinsi Riau yang tadi saya sebut sebesar 0,98%. Kemudian kalau kita lihat kecenderungannya dari grafik garis yang tersaji, maka bisa dilihat sepanjang tahun 2025 dari awal Januari ya, dari Januari hingga bulan Mei ini terkesan flat ya. Jadi tetap seperti itu, walaupun memang di antara bulan-bulan 5 bulan pertama ini ada semacam fluktuatif di awal menurun. Tapi kemudian dari mulai bulan Februari ini meningkat sampai bulan April dan sekarang di bulan Mei kembali menurun. Apabila kita lihat sejarahnya beberapa tahun sebelumnya, maka bisa kita lihat
Untuk di 2024 ini dari awal tahun ini sudah menunjukkan peningkatan yang sangat tajam sampai bulan Mei. Kemudian di 2023 justru sebaliknya, walaupun memang di awal tahun 2023 ini inflasinya sangat tinggi, kemudian menurun drastis sampai bulan Mei, dan begitupun sebaliknya di tahun 2022 dari awal tahun sudah menunjukkan angka peningkatan yang begitu tajam sampai bulan Mei, kemudian sampai bulan Juli. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, apabila dilihat dari tren ini, maka di tahun 2025 relatif stabil, seperti itu di angka yang rendah, cukup rendah. Berikutnya akan saya sampaikan terkait dengan inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran secara year on year. Nah, dari angka inflasi 0,98 ini, saya bagi juga terkait dengan beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi cukup tinggi ya. Yang pertama untuk perawatan pribadi dan jasa lainnya ini 10,42%, kemudian penyediaan makanan dan minuman ini konsisten 2,77%, berikutnya ada juga kesehatan 1,65%, pakaian dan alas kaki 1,05%, kemudian yang lainnya relatif, pendidikan masih tinggi 1,17%, sedangkan untuk komunitas atau kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi ini ada makanan, minuman dan tembakau. Jadi tadi tidak hanya di mantuman tetapi di year on year juga ternyata nih makanan, minuman dan tembakau mengalami deflasi. Di sini untuk year on year deflasi 1,13%. Kemudian yang kedua ada perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga deflasi 0,27%. Dan informasi, komunikasi, dan jasa keuangan juga mengalami deflasi 0,15%. Berikutnya akan saya sampaikan komoditas utama penyebab inflasi bulan Mei 2025 secara year on year. Nah, di sini emas perhiasan ini juga masih tidak terbendung, masih menyebabkan inflasi di Provinsi Riau ini. Kemudian sigaret kretek mesin, SKM, kemudian minyak goreng, nasi dengan lauk, beras, sewa rumah, itu menjadi 6 komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi. Berikutnya untuk komoditas utama penyebab deflasi di bulan Mei 2025 ini antara lain cabai merah, bawang merah, ayam hidup, jengkol, kentang, dan cabai rawit. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan saya sampaikan informasi terkait inflasi antar kota yang menjadi lokus perhitungan inflasi di Provinsi Riau, kondisi bulan Mei 2025. Kita awali dengan inflasi di Tembilahan, dengan indeks harga konsumen 108,68 yang bermakna, saya tidak tidak sekali saja menjelaskan ini supaya ada pemahaman bahwa indeks harga konsumen itu merupakan informasi kepada kita semua bahwa telah terjadi peningkatan harga secara umum di satu wilayah sesuai dengan angkanya. Jadi kalau di Tembilahan 108,68 itu maknanya adalah telah terjadi peningkatan harga secara umum di Tembilahan sebesar 8,68% dibandingkan dengan harga umum pada saat kita selenggarakan survei biaya hidup tahun 2022 yang lalu. Jadi selama hampir 3 tahun ini sudah meningkat 8,68%. Nah, inflasi mantuman di Tembilahan terjadi deflasi 0,63%, kemudian inflasi year to date-nya 2,61% dan inflasi year on year-nya tumbuh 2,35%. Untuk Kabupaten Kampar terjadi peningkatan IHK ya. Jadi terjadi peningkatan harga secara umum sebesar 9,38 dengan indeks harga konsumen 109,38. Inflasi mantumannya terjadi penurunan atau deflasi 1,37%, inflasi year to date-nya 1,39% dan inflasi year on year-nya 0,32%. Berikutnya untuk Kota Pekanbaru dengan nilai IHK 108,11, maknanya sama seperti tadi Tembilahan dan Kabupaten Kampar, dengan inflasi mantuman
deflasi 0,49%, inflasi year to date-nya 1,58%, dan inflasi year on year-nya 1,20%. Untuk Kota Dumai dengan IHK 108,75%, ini inflasinya juga terjadi deflasi 0,68%. Ini kompak nih seluruh kota, ternyata inflasi mantumannya deflasi. Inflasi untuk Kota Dumai juga year to date-nya 1,00 dan inflasi year on year-nya 1,15%. Gabungan untuk Provinsi Riau dengan nilai IHK 108,59% dengan inflasi mantuman deflasi 0,78%, inflasi year to date tumbuh 1,50% dan inflasi year on year tumbuh 0,98%. Tingkat deflasi mantuman terdalam terjadi di Kabupaten Kampar sebesar 1,37% dan terendah terjadi di Kota Pekanbaru dengan deflasi sebesar 0,49%. Tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Tembilahan sebesar 2,35% dan terendah terjadi di Kabupaten Kampar sebesar 0,32%. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan saya elaborasi data-data inflasi di setiap kota yang menjadi lokus penghitungan inflasi. Kita mulai dengan Kota Pekanbaru. Inflasi yang terjadi di Kota Pekanbaru secara bulanan adalah 0,49%. Jadi terjadi deflasi di bulan Mei ini sebesar 0,49%. Kemudian inflasi kalendernya 1,58% dan inflasi tahunannya 1,20%. Nah, kalau kita cermati dari grafik garis yang membandingkan selama 3 tahun terakhir, maka bisa dilihat untuk tahun 2025 garis yang kelihatannya ini biru tua ya atau hitam seperti itu. Bisa kita lihat di awal tahun itu dalam kondisi rendah, tetapi memasuki di bulan Maret dan April itu sudah melebihi capaian inflasi bulanan dibandingkan dengan kondisi 2 tahun terakhir, tetapi kemudian kembali turun di Mei 2025 ini justru malah deflasi. Nah, sedangkan untuk tahun ke tahun ini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian untuk Kota Pekanbaru ternyata capaian inflasinya jauh di bawah capaian inflasi 2 tahun terakhir 2023 maupun 2024. Sedangkan untuk penyebab komoditas penyebab inflasi secara mantuman ini di Pekanbaru ini kita lihat ayam hidup, kemudian nasi dengan lauk, angkutan udara, tarif pulsa ponsel dan harga tomat. Sedangkan untuk komoditas utama penyebab deflasi bulan Mei secara mantuman antara lain cabai merah, kemudian kentang, bawang merah, udang basah, dan cabai rawit. Sedangkan untuk inflasi year on year penyebab utamanya adalah emas perhiasan, nasi dengan lauk, beras, sigaret kretek mesin, dan kemudian daging ayam ras. Sedangkan komoditas penyebab utama deflasinya antara lain adanya penurunan harga cabai merah, bawang merah, ayam hidup, kentang, dan jengkol. Kita lanjutkan untuk inflasi yang terjadi di Kota Dumai. Untuk Kota Dumai inflasi bulanannya ternyata minus 0,68% atau deflasi 0,68%. Berikutnya untuk inflasi kalender. Terjadi inflasi di Dumai ini 1,00% dan inflasi tahunan 1,15%. Kota Dumai dan Kota Pekanbaru kelihatannya memiliki tren yang sama, serupa ya. Jadi di awal tahun deflasi bulan Januari hingga bulan Februari, tetapi kemudian masuk ke Maret itu melejit menjadi inflasi dan ini cukup signifikan. Kemudian kembali ke area deflasi lagi di bulan Mei, seperti itu kira-kira untuk bulanan. Tetapi untuk inflasi tahunan ini juga sama seperti di Pekanbaru, ini kayaknya searah. Jadi dari awal tahun hingga bulan Mei ini capaian inflasi di Kota Dumai selalu di bawah capaian inflasi di 2 tahun terakhir.
Nah, kalau kita lihat untuk penyebabnya, komoditas penyebab utama inflasi Mei 2025 mantuman antara lain tomat, ini ada peningkatan harga, kemudian emas perhiasan, kue basah, beras, dan daging ayam ras. Berikutnya untuk komoditas penyebab utama deflasi secara mantuman cabai merah, bawang merah, kentang, ikan serai, cabai rawit. Sedangkan untuk komoditas penyebab utama inflasi bulan Mei 2025 secara year on year adalah emas perhiasan, sigaret kretek mesin, minyak goreng, ikan serai, dan harga mobil. Sedangkan komoditas penyebab utama deflasinya antara lain adanya penurunan cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan jengkol, serta cabai rawit. Berikutnya untuk tembilahan. Tembilahan inflasi bulanannya sebesar minus 0,63% atau deflasi 0,63%, inflasi kalender 2,61% dan inflasi tahunan 2,35%. Berikutnya untuk grafik garis itu membandingkan dengan kondisi 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir maksud saya. Capaian di 2025 ini dari awal tahun sudah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sampai bulan Maret, tetapi kemudian sejak bulan Maret ke Mei ini terjadi tren yang sebaliknya, menurun secara drastis bahkan sampai ke deflasi. Berikutnya untuk year on year juga bisa dilihat bahwa ternyata capaian inflasi bulan Januari hingga bulan Mei 2025 ini istilahnya saling berdekatan dengan capaian inflasi bulan yang sama di tahun 2024. Ini polanya mirip sama. Nanti kita lihat apakah selanjutnya mengikuti trennya bulan yang sama di 2023 atau 2024, karena bulan terakhir dari bulan April ke Mei justru ini mengalami penurunan seperti layaknya terjadi di bulan April ke Mei tahun 2023 yang lalu. Untuk komoditas penyebab utama inflasi mantuman 2025 ini ternyata ada daging ayam ras, telur ayam ras, kerang, tomat, dan tarif pulsa ponsel. Sedangkan penyebab utama deflasi bulan Mei 2025 secara mantuman adalah adanya penurunan cabai merah, harga cabai merah maksud saya, tarif kendaraan travel, udang basah, emas perhiasan, dan harga bawang merah. Sedangkan untuk year on year-nya, komoditas penyebab utama inflasi antara lain emas perhiasan, minyak goreng, kangkung, bayam, dan ikan serai. Sedangkan untuk penyebab utama deflasi bulan Mei 2025 secara year on year antara lain adanya penurunan harga ayam ras, kemudian cabai merah, jeruk, jengkol, jeruk nipis atau limau. Berikutnya untuk Kabupaten Kampar, ini terjadi inflasi bulanan sebesar minus 1,37% atau deflasi 1,37%, inflasi kalender 1,39% dan inflasi tahunan 0,32%. Nah, bisa kita lihat Bapak sekalian tren yang terjadi sepanjang tahun 2025 ini ada fluktuatif dari awal tahun sudah inflasi tinggi, kemudian di bulan Februari justru terjadi deflasi, kemudian balik lagi menjadi inflasi di bulan Maret dan bulan April, dan kembali di bulan Mei-nya terjadi deflasi kembali. Sedangkan untuk year on year bisa dilihat inflasi sepanjang tahun 2025 jauh dari capaian inflasi tahun sebelumnya. Ini bisa dilihat dari mulai Januari hingga Mei ini terjadi inflasi yang sangat terkendali mendekati angka 0 seperti itu. Kemudian bila dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya ini yang terus meningkat dari awal tahun hingga bulan Mei dan kemudian mengalami penurunan. Sedangkan untuk komoditas penyebab utama inflasi Mei 2025 secara mantuman, di sini ada sewa rumah. Ini sewa rumah juga menyimpan ya informasi ternyata meningkat di 2025 ini. Kemudian emas perhiasan, daging ayam ras, harga terong dan harga ayam hidup. Sedangkan komoditas penyebab utama deflasinya secara mantuman ini ada cabai merah, bawang merah, cabai rawit, bawang putih, dan kentang. Sedangkan year on year, untuk year on year komoditas penyebab utama inflasi bulan Mei 2025 ini adalah emas perhiasan
sigaret kretek mesin, minyak goreng, sewa rumah, dan ikan lele. Sedangkan komoditas penyebab utama deflasi Mei 2025 secara year on year antara lain turunnya harga cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, ayam hidup, dan cabai rawit. Bapak Ibu sekalian, setelah kita melihat berbagai angka atau informasi terkait perkembangan harga atau inflasi di 4 lokus penghitungan inflasi di Provinsi Riau ini, akan saya sampaikan juga perbandingan antar provinsi di 38 provinsi secara nasional. Untuk Sumatera, saya sebutkan saja untuk Sumatera saja, nanti untuk yang kepulauan yang lain dipersilakan untuk dicermati. Untuk Sumatera, deflasi terendah terjadi di Bengkulu, ini 0,26%, tetapi deflasi yang terdalam ini terjadi di Sumatera Barat, 0,98%. Silahkan untuk pulau-pulau yang lain apabila ingin diketahui, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah di sebelah kanan, inflasi menurut provinsi secara mantuman secara nasional. Nah, bisa kita lihat Riau ada di mana? Riau itu ada 5 provinsi terbawah yang mengalami deflasi terdalam, ya 0,78%. Nah, ini berbeda nyata dengan provinsi-provinsi yang lain yang ada secara nasional. Ini bisa dilihat dan ini bisa Bapak Ibu sekalian perbandingkan dengan berbagai daerah di sini. Berikutnya inflasi Mei 2025 menurut wilayah secara year on year. Oh ya, tadi saya sebutkan, untuk yang tadi saya sebutkan adalah menurut mantuman. Kita ada di 5 provinsi terbawah secara nasional. Bagaimana untuk year on year? Nah, kita lihat. Saya sebutkan saja untuk Sumatera, untuk year on year ini ternyata inflasi tertinggi terjadi di Aceh, 2,35%, sedangkan inflasi terendah terjadi di Bengkulu, 0,39%. Nah, di di Riau, ini ada di mana nih Riau? Bisa dilihat, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah ke-9. Jadi Riau dalam posisi 9 provinsi yang mengalami inflasi terendah, seperti itu. Sedangkan inflasi nasional 1,60%, 1,60%, jadi ada di mana? Tentu di tengah ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita jelaskan berbagai hal terkait inflasi, maka akan saya sebutkan ringkasan inflasi Provinsi Riau sepanjang bulan Mei 2025. Pada bulan Mei 2025, Provinsi Riau mengalami deflasi secara mantuman sebesar 0,78%, inflasi year to date sebesar 1,50%, dan inflasi year on year sebesar 0,98%. Penyumbang utama deflasi Provinsi Riau posisi bulan Mei 2025 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,89%. Kemudian komoditas penyumbang utama deflasi antara lain cabai merah, bawang merah, cabai rawit, bawang putih, dan kentang. Penyumbang utama inflasi Provinsi Riau Mei 2025 secara year on year adalah yang pertama kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,72%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran dengan andil 0,28%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah nasi dengan lauk. Sementara untuk kelompok perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,11%, komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah sewa rumah. Kita lanjutkan dengan rilis berita resmi statistik terkait nilai tukar petani atau NTP. Nah, dari tampilan pertama bisa kita lihat, Bapak Ibu hadirin sekalian, NTP bulan Mei Provinsi Riau sebesar 187,75. Nah, ini bisa dilihat di grafik garis ada di ujung. Nah, dari angka NTP 187,75 dibangun dari indeks yang diterima oleh petani sebesar 224,79 dan indeks yang dibayar petani sebesar 119,73. Nah, dengan demikian Bapak sekalian telah terjadi
peningkatan 0,73% NTP bulan Mei 2025 dibandingkan dengan bulan April 2025. Kemudian kalau kita lihat dari indeks yang membangun NTP ini, bisa dilihat indeks harga yang diterima petani 224,79% ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya 0,50%. Nah, komoditas penyumbang utama dari adanya peningkatan indeks harga diterima petani ini adalah terjadinya peningkatan harga komoditas kelapa sawit. Terjadi peningkatan harga komoditas karet, gabah, kelapa, dan sapi potong. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani sebesar 119,73 telah terjadi penurunan 0,23%. Nah, kalau seperti itu, kenapa atau komoditas apa yang menyumbang terjadinya penurunan indeks harga yang dibayar petani? Antara lain adanya penurunan harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, kacang panjang, dan bawang putih. Bapak Ibu hadirin sekalian, apabila kita lihat untuk 5 subsektor yang ada di Provinsi Riau, maka bisa dilihat dari 5 subsektor tersebut, 3 diantaranya mengalami peningkatan NTP maksud saya dibandingkan dengan kondisi bulan April 2025, dan ada 2 subsektor yang mengalami penurunan. Kita mulai saja yang mengalami peningkatan, kita urut dari yang paling atas. Yang pertama untuk subsektor tanaman pangan. Ini terjadi peningkatan NTP 1,06% dari 93,84 di April 2025 menjadi 94,83 di Mei 2025. Kemudian yang kedua yang meningkat tanaman perkebunan rakyat. Ini telah terjadi peningkatan 0,88% dari 205,19 di April 2025 menjadi 207,00 di Mei 2025. Berikutnya untuk peternakan. Telah terjadi juga peningkatan NTP 0,91% dibandingkan April 2025 dari 94,09 menjadi 94,95% di bulan Mei 2025. Berikutnya untuk hortikultura yang mengalami penurunan 5,33% dari 108,16 menjadi 102,40. Sedangkan untuk subsektor perikanan terjadi penurunan 0,16 dari 104,80 menjadi 104,63. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya lanjutkan untuk penjelasan terkait dengan nilai tukar usaha petani atau NTUP 2018 sampai dengan 100. Ini maknanya, jadi pada saat kita menghitung NTUP ini kita berbasis data konstannya, data dasarnya tahun 2018. Berbeda dengan tadi inflasi 2022, kalau NTUP dan NTP ini berbasis data dasar tahun 2018. Provinsi Riau kondisi bulan Mei 2025. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin akan saya jelaskan sebelum kita lanjutkan. NTUP merupakan salah satu indikator yang mirip seperti NTP, tetapi untuk NTUP dikhususkan pada rumah tangga petani yang memang nanti indeks harga yang diterima petaninya tetap seperti itu, seperti layaknya kita menghitung NTP, tetapi pembaginya adalah pada saat kita menghitung NTP, yang kita hitung adalah indeks harga yang dibayar petani, sedangkan untuk NTUP itu kita hitung indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPP-BM. Ini yang berbeda. Kalau tadi seluruh biaya hidup petaninya dihitung indeks harganya, tapi kalau ini khusus untuk pembiayaan produksi maupun penambahan barang modalnya. Kita lihat NTUP Provinsi Riau kondisi bulan Mei 2025 sebesar 183,90. Ini bisa dilihat di ujung grafik garis seperti itu, dengan indeks yang diterima petaninya 224,79, sedangkan BPP-BM-nya, indeks BPP-BM-nya sebesar 122,23. Nah, kalau kita lihat satu persatu, maka NTUP 183,90% ini mengalami peningkatan 0,38% dibandingkan dengan kondisi NTUP April 2025.
Sedangkan apabila kita lihat indeks harga yang diterima petani 224,79 ini mengalami peningkatan 0,50%, yang kembali saya sebutkan komoditas penyumbang utamanya adalah tadi ada peningkatan harga kelapa sawit TBS-nya, kemudian karet, gabah, kelapa dan sapi potong. Sedangkan indeks BPPBM-nya ini 122,23 mengalami peningkatan 0,12%. Ini juga peningkatan BPPBM ini karena adanya peningkatan harga urea, NPK, KCL, TSP, dan bibit ayam ras pedaging. Berikutnya seperti tadi NTUP, seperti NTP juga kita cermati untuk beberapa subsektor yang ada di Provinsi Riau. Jadi sama seperti di NTP, NTUP juga dari 5 subsektor terjadi 3 subsektor yang mengalami peningkatan NTUP dan 2 subsektor yang mengalami penurunan NTUP. Yang akan saya sebutkan di sini diawali dengan tanaman pangan mengalami peningkatan 0,87% dari 94,18 di bulan April menjadi 95,00 di Mei 2025. Sedangkan untuk tanaman perkebunan rakyat ini konsisten 0,52%. Ini dari 200,63 menjadi 201,66, dan perikanan, peternakan maksud saya, mengalami peningkatan 0,52% dari 94,60 menjadi 95,10. Sedangkan untuk hortikultura yang mengalami penurunan 5,53% dari 110,06 menjadi 103,97%. Sedangkan untuk perikanan menurun 0,43 dari 105,34 menjadi 104,89. Setelah saya sampaikan berbagai angka terkait dengan nilai tukar petani dan NTUP, tiba saatnya saya juga membandingkan ya bagaimana performa NTP di Pulau Sumatera. Nah, di mana provinsi kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 10 provinsi ini. Nah, apabila kita lihat besarannya NTP di provinsi se-Sumatera ini, maka saya sebutkan yang tertinggi terjadi di Provinsi Bengkulu. Ya, ini nomor 1. Kemudian yang kedua Riau. Nah, jadi kita merupakan provinsi yang kedua memiliki NTP tertinggi di Provinsi Riau ini. Kemudian yang ketiga, kemudian di Jambi, yang keempat di Bangka Belitung, yang kelima di Sumatera Utara, yang ke-6 Lampung, ke-7 di Sumatera Barat, ke-8 di Sumatera Selatan, 9 Aceh, dan yang terakhir di Kepulauan Riau. Untuk lebih detailnya dipersilakan untuk dicermati untuk angka-angkanya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya BPS Provinsi Riau akan menyampaikan rilis berita resmi statistik terkait perkembangan ekspor, impor, dan neraca perdagangan di Provinsi Riau kondisi bulan April tahun 2025. Kita awali dengan ekspor. Perkembangan ekspor Provinsi Riau pada April 2025 sebesar 1.312,79 juta US$. Kemudian kalau kita bagi, yang pertama untuk situsinya dulu kita lihat bahwa selama Januari-April hingga Januari-April 2024 ke Januari-April tahun 2025. Ini mohon koreksi nanti Bu Fitri. Karena beda ininya 2025, tertulis masih typo 2024. Jadi ini ada peningkatan 20,03% secara situsi. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian untuk year on year-nya, untuk year on year ada peningkatan 0,93%. Ya, 0,93% untuk year on year-nya. Kemudian apabila kita cermati untuk grafik garisnya, maka bisa dilihat bahwa selama 4 bulan terakhir ya di tahun 2025 capaian ekspor secara total sebenarnya sudah
melebihi capaian ekspor impor tahun 2023 maupun 2024. Seperti itu. Tapi kemudian di bulan April 2025 ini justru mepet ke capaian yang tahun sebelumnya, dari 130 di bulan April 2023, demikian juga di 2024, ternyata sekarang mendekati itu 1,31 juta miliar dolar. Kemudian untuk non migasnya, untuk non migas bisa kita lihat di sini sama seperti untuk ekspor total, ternyata capaian ekspor sepanjang 2025 ini sudah melebihi capaian di 2 tahun terakhir sesuai dengan bulannya, tentu di bulan Februari, Maret, kemudian di Mei 2020 April maksud saya, April 2025 juga melebihi capaian April 2023 dan April 2024, tetapi angkanya mulai mepet, mendekat seperti itu. Nanti bisa kita lihat arahnya seperti apa setelah 4 bulan mengalami peningkatan tentunya. Kemudian perkembangan ekspor Riau menurut sektor. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi informasi penting perkembangan ekspor menurut sektor, karena nanti akan bisa kita lihat performa perekonomian Riau yang dibangun berbasis ekspor di sektor apa saja yang bisa kita andalkan nanti melalui informasi ini. Yang pertama, industri pengolahan, C2C, yaitu kondisi Januari-April 2024 dan Januari-April 2025. Untuk industri pengolahan ada peningkatan 25,14%. Jadi ini cukup signifikan tumbuhnya 25,14%. Kemudian migas, ini sebaliknya, migas terjadi penurunan atau kontraksi 20,34%. Sedangkan untuk pertanian dan lainnya, selain industri dan selain migas, ini ada peningkatan 31,46%. Berikutnya untuk pengembangan nilai year on year ekspor non migas. Nah ini kalau tadi non migas untuk C2C, sekarang non migas untuk year on year, maka bisa dilihat untuk industri pengolahannya tumbuh 4,81%, kemudian untuk migasnya turun atau kontraksi 32,20%, dan pertanian dan lainnya tumbuh 61,50%. Jadi kalau kita simpulkan di sini ekspor non migas menyumbang 92,39% dari total ekspor Januari sampai April. Sedangkan menurut struktur ekspor Januari April 2025 menurut sektor, yang pertama tentu industri 90,61%, kemudian migas 7,61%, dan pertanian dan lainnya 1,78%. Jadi jelas di sini yang memegang kunci ekspor impor di Provinsi Riau adalah industri, di sektor industri. Kemudian nilai ekspor non migas C2C Januari hingga April 2024 hingga 2025. Nah, untuk lemak dan minyak hewan nabati, di sini kalau boleh saya sebutkan ada peningkatan 38,25%. Ini luar biasa dan tergambar dari komunitas lemak dan minyak hewan atau nabati. Ini tentu dari CPO. Ini terjadi pertumbuhan 38,25% secara apa nih? Secara kumulatif itu kumulatif. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, untuk berbagai produk kimia juga menunjukkan pertumbuhan yang apa ya? Luar biasa, 57,20%. Ya, dari 507,00 ya juta US dollar menjadi 797,03 juta US dollar. Sedangkan untuk kertas dan karton ini juga tumbuh 6,83%, sedangkan untuk lainnya justru turun 2,87%. Nah, berikutnya untuk perkembangan volume ekspor dalam ribuan ton, ini untuk lemak minyak nabati ini naik 6,02%. Kemudian untuk produk kimia naik 5,79%, sedangkan untuk kertas dan karton naik 26,19%, dan berikutnya untuk sektor
lainnya ini turun justru 2,65%. Berikutnya akan saya sampaikan terkait dengan pangsa ekspor non migas secara situsi Januari-April 2025 dalam satuan juta US dollar. Mungkin akan saya sebutkan 3 saja yang saya sebutkan yang utama. Yang pertama untuk Tiongkok, ini mengalami peningkatan 26,66%. Kemudian yang kedua Malaysia mengalami peningkatan hampir 80%, yaitu 79,50%. Sedangkan untuk India mengalami penurunan 14,88%. Untuk jelasnya silahkan dicermati untuk negara-negara yang lain yang menunjukkan tren positif atau meningkat. Berikutnya negara dan kawasan tujuan utama ekspor non migas. Nah, mungkin ini juga menjadi penting karena sekarang dalam kondisi perang dagang ini menjadi penting ya, tujuan ekspor kita kemana saja. Yang pertama, pangsa ekspor non migas Januari-April 2025 ke negara atau kawasan atau tujuan utama. Yang kita mulai saja dari ASEAN. Ini dengan nilai 1.142,01 juta US dollar, ini sampai porsinya 19,00%. Kemudian Uni Eropa 81,58 juta US dollar atau 13,34%, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat untuk yang lainnya ini Cina ini 16,75%, Malaysia 8,37% dan India 8,35%. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, pada Januari April ini ekspor non migas ke Tiongkok sebesar 1.006,83 juta US dollar, utamanya adalah industri bubur kertas atau pulp. Ya, ini 458,49 juta US dollar. Ini mencapai 45,54%. Industri minyak goreng kelapa sawit ini mencapai 223,81 juta US dollar, 22,23%. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian ini 149,35 juta US dollar, 14,83%. Sedangkan untuk ekspor ke Malaysia, yang pertama industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian 177,86 juta US dollar, ini mencapai 35,35%. Industri minyak goreng kelapa sawit 154,93 juta US dollar, 30,79%. Industri produk makanan lainnya ini 34,43 juta US dollar atau setara dengan 6,84%. Sedangkan pangsa ekspor non migas ke India ini mencapai 501,67 juta US dollar, utamanya terdiri dari industri minyak mentah atau kelapa sawit crude palm oil sebesar 169,02 juta US dollar, mencapai 33,69%. Industri minyak goreng kelapa sawit 131,09 juta US dollar, 26,13%. Dan industri kimia dasar organik yang bersumber dari pertanian 83,93 juta US dollar. Jadi dengan demikian Bapak sekalian, memang ekspor kita dari non migas itu sebagian besar berasal dari sektor pertanian, yaitu yang terkait dengan sawit maupun kehutanan, dalam hal ini bubur kertas. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk impor. Impor Riau pada bulan April 2025 sebesar 159,59 juta US dollar. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, secara situsi impor Riau sepanjang Januari-April 2025 dibandingkan April 2024 terjadi 18,06% penurunan. Ya, kemudian kita lihat kalau untuk year on year-nya justru mengalami peningkatan 14,70%. Nah, Bapak sekalian, apabila kita lihat total impor dari grafis ya, untuk grafik garisnya, maka bisa dilihat bahwa
sepanjang tahun 2025 capaian impor sebenarnya sudah melebihi capaian impor di bulan Maret 2025 dibandingkan dengan kondisi bulan yang sama di tahun 2004, tetapi kemudian di bulan April ini kemudian mengalami penurunan lagi, walaupun masih di atas di Maret, maksud saya di Maret sudah menurun kembali dan kemudian meningkat melebihi capaian di bulan April tahun 2024 yang lalu. Berikutnya untuk impor non migas, kalau tadi total impor, karena untuk non migasnya juga menunjukkan hal yang sama, fluktuatif yang tipis di tahun 2025 ini dan diawali meningkat di bulan Februari, kemudian menurun di Maret dan sekarang sudah melebihi angka capaian impor bulan April tahun 2024 yang lalu. Sedangkan untuk perkembangan impor Riau menurut pengguna barang, maka bisa dilihat perkembangan nilai C2C impor menurut penggunaan barang. Yang pertama bahan baku atau penolong ini menurun 0,19%. Sedangkan untuk barang modal menurun 67,95% dan untuk barang konsumsi turun 75,50%. Nanti mungkin ini juga perlu dicermati karena perkembangan nilai impor yang terus menurun dari bahan baku, kemudian barang modal, dan barang konsumsi yang menurun, mungkin juga ini perlu stakeholder yang terkait bisa melihat penyebabnya seperti apa. Kalau tidak dicermati tentu ini dalam waktu yang panjang mungkin ini juga menjadi masalah perekonomian kita di Provinsi Riau ini. Kemudian untuk perkembangan nilai year on year impor menurut penggunaan barang bisa dilihat untuk year on year-nya untuk bahan baku penolong ini masih tumbuh 21,04%, sedangkan untuk barang modal masih tumbuh 17,84%, sedangkan barang konsumsi turun 80,22%. Ini juga menarik untuk tim ekonomi Riau, tentu ini juga menjadi satu yang harus dikaji. Kenapa secara situasi semuanya menurun tetapi kemudian year on year-nya untuk bahan baku meningkat, barang modal meningkat tetapi barang konsumsinya menurun 80%. Impor non migas menyumbang 94,41% dari total impor kondisi bulan Januari hingga April. Sedangkan struktur impor Januari-April 2025 menurut pengguna barang yang pertama yang paling tinggi adalah bahan baku atau bahan penolong 90,93%. Kemudian yang kedua barang modal 6,31% dan barang konsumsi 2,76%. Sedangkan nilai impor non migas situasi Januari-April ini dari kelompok komoditasnya bisa dilihat yang pertama pupuk mengalami penurunan 2,55%, barang dari kayu mengalami peningkatan 37,20%, bubur kayu meningkat 52,24% dan lainnya turun 27,42%. Sedangkan dari volumenya Bapak Ibu sekalian untuk pupuk mengalami penurunan 0,31%, barang dari kayu meningkat 43,21%, untuk bubur dari kayu naik 43,08%, sedangkan untuk lainnya meningkat 3,77%. Selanjutnya perlu saya sebutkan juga terkait dengan pangsa impor non migas kondisi bulan Januari hingga April 2025. Yang pertama untuk Tiongkok ini mengalami penurunan 22,404%, kemudian Kanada meningkat 20,13%, sedangkan Vietnam meningkat 15,31%. Yang negara lainnya silahkan dicermati untuk melihat angka-angka secara detailnya. Sedangkan negara dan kawasan asal utama impor non migas, maka bisa dilihat di sini untuk ASEAN ini mencapai 30,05%, setara dengan 152,65 juta US dollar. Sedangkan Uni Eropa ini setara dengan 62,29 juta US dollar atau 12,26%. Sedangkan untuk lainnya ini bisa dilihat yang pertama untuk Cina. Ini Cina
17,49%, Kanada 16,59%, dan Vietnam 12,86%. Nah, kalau kita lihat untuk impor non migas dari Tiongkok dengan besaran 88,82 juta, utamanya adalah dalam bentuk industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi. Ini dengan nilai 9,29 juta US dollar. Industri kimia dasar anorganik, klor dan alkali, ini dengan nilai 8,12 juta US dollar, mencapai 9,15%. Industri mesin pabrik kertas, 7,34 juta US dollar, 8,27%. Nah, kemudian untuk impor non migas dari Kanada, dengan nilai 84,29 juta US dollar, utamanya adalah industri pupuk buatan. Industri pupuk buatan tunggal hara makro atau primer, ini 69,41 juta US dollar, setara dengan 82,35%. Industri bubur kertas, di samping kita penghasil bubur kertas, ternyata masih impor juga, sebesar 14,20 juta US dollar, atau senilai setara dengan 16,85%, dan industri mesin pabrik kertas, ya ini 0,30 juta US dollar atau 0,35%. Sedangkan impor non migas dari Vietnam ini dengan nilai 65,32 juta US dollar, utamanya terdiri dari industri penggergajian kayu 61,93 juta US dollar, kemudian industri kertas lainnya, dan industri besi dan baja dasar. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, share ekspor dan impor Riau terhadap nasional. Nah, ternyata selama bulan Maret dan April, ini Bapak Ibu sekalian, ini terjadi penurunan 1,63 poin. Di bulan Maret, ekspor Riau terhadap nasional 7,96 menjadi 6,33%. Sedangkan impor Maret itu 0,67% secara nasional, ternyata meningkat 0,10 poin, di bulan April menjadi 0,78%. Setelah saya jelaskan terkait dengan ekspor maupun impor, maka tiba saatnya saya menjelaskan neraca perdagangan barang. Yang pertama, neraca perdagangan barang secara kumulatif hingga April, ini kumulatif itu kumulatif, maka neraca perdagangan secara total kumulatif ini mencapai peningkatan 1.204,30 juta US dollar. Kemudian untuk volume ekspor impor ternyata ada penurunan 29,95 ribu ton. Nah, kemudian secara kumulatif Bapak Ibu sekalian, ini neraca perdagangan migas dan non migas. Untuk migas ini terjadi penurunan, ya penurunan 72,31 juta US dollar dari 537,31 juta US dollar menjadi 465,00 juta US dollar. Sedangkan untuk non migasnya terjadi peningkatan 1.276,61 juta US dollar. Sedangkan untuk kumulatif volumenya, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sebutkan untuk total kumulatif volume ekspor dan impor terjadi penurunan 29,95 ribu ton. Untuk kumulatif volume migas dan non migasnya, untuk migasnya menurun 131,21 ribu ton, sedangkan untuk non migasnya meningkat 101,26 ribu ton. Berikutnya untuk menggambarkan bagaimana perkembangan dari neraca perdagangan, bisa dilihat di sini Bapak Ibu sekalian, grafik garisnya ini menggambarkan baik ekspor maupun impor maupun surplus maupun defisitnya, seperti itu. Ringkasan perkembangan ekspor impor selama bulan April 2025. Hingga bulan April 2025, nilai ekspor Provinsi Riau secara akumulatif Januari hingga April mencapai 6.505,60 juta US dollar
meningkat 20,03% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Nilai impor hingga April 2025 secara kumulatif mencapai 538,06 juta US dollar atau mengalami penurunan 18,06% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Pada April 2025 nilai ekspor mencapai 1.312,79 juta US dollar mengalami peningkatan sebesar 0,93% dibandingkan bulan yang sama tahun 2024. Sedangkan nilai impor pada April 2025 mencapai 159,59 juta US dollar, meningkat 14,70% dibandingkan dengan bulan April tahun 2025. Hingga April 2025, neraca perdagangan barang di Provinsi Riau secara kumulatif mengalami surplus sebesar 5.967,54 juta US dollar, naik 1.204,30 juta US dollar dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan saya bawakan penjelasan rilis berita resmi statistik terkait dengan perkembangan pariwisata di Provinsi Riau, kondisi bulan April 2025. Dalam rilis berita resmi statistik, selalu kita awali terkait dengan wisatawan, kita awali dengan bagaimana sejarah kunjungan wisatawan mancanegara selama 6 tahun terakhir. Kalian di sini ada momentum COVID, sehingga ini menjadi catatan kita semua bahwa COVID ini sangat mempengaruhi istilahnya bagaimana kunjungan wisatawan mancanegara ke Riau ini. Nah, bisa dilihat secara umum bahwa selama periode COVID ini mengalami stagnan yang lama dari bulan April 2020 sampai ke bulan April 2022. Ini praktis 3 tahun ya. 2021, 2002, 2 tahun. 2 tahun persis. Ini stagnan, tidak ada kunjungan wisman pada saat itu. Yang memang paling drastis menurunnya sejak di bulan Desember 2019 menuju bulan Maret atau bulan April 2020 ini menurun drastis. Kemudian rebound di bulan April 2022 menuju bulan Juli 2022 ini meningkat secara tajam juga. Dan seterusnya kembali secara normal, ini mengalami perbaikan secara fluktuatif yang kemudian berakhir di tahun 2025 bulan April dengan kunjungan sebesar 4.872. Nah, kita lihat kunjungan di bulan April 2025 sebesar 4.872 kunjungan, secara mantuman turun 10,74%. Tetapi kita lihat juga bahwa secara year on year juga dibandingkan dengan kondisi bulan April 2024 menurun juga 43,86%. Jadi artinya periode bulanan maupun tahunan mengalami penurunan dan ini penurunan yang cukup dalam. Berikutnya apabila kita lihat untuk 4 pintu kunjungan wisatawan, ya, pintu utama imigrasi yaitu ada 4, Pelabuhan Bengkalis, Pelabuhan Dumai, Bandara Sultan Qasim II, dan Pelabuhan Meranti. Nah, bisa kita lihat Bapak sekalian, kita awali dengan Pelabuhan Bengkalis. Nah, ini kalau kita lihat secara mantuman, kita lihat saja langsung perubahannya, menurun 38,35%, kemudian year on year-nya menurun 60,86%. Ini Bapak sekalian bisa lihat April 2025, Bengkalis mengalami penurunan yang begitu dalam, 38,35% dan 60,86%. Bagaimana untuk Pelabuhan Dumai? Pelabuhan Dumai juga ternyata mengalami juga penurunan. Beda tipis Bu ya, ini sama-sama mengalami penurunan. Untuk mantuman 14,09%, sedangkan untuk year on year turun 49,31%. Nah, bagaimana dengan Bandara Sultan Syarif Qasim? Secara mantuman masih tumbuh 6,93%, tetapi year on year juga
turun jauh 30,11%. Begitupun untuk Meranti, ini kompak nih untuk 4 pintu utama imigrasi. Meranti juga turun 39,86% dan year on year-nya turun 63,79%. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat berikutnya kunjungan Wisman menurut kebangsaan, maka boleh saya sebutkan yang pertama dari 4.872 kunjungan, ini selama bulan April 2025, bangsa Malaysia, tetangga kita, jiran kita, ini mencapai 2.901 kunjungan Wisman, atau setara dengan 59,54%. Kemudian Singapura mencapai 225 kunjungan atau 4,62%. Kemudian Tiongkok 2,69% atau 131 kunjungan. Kemudian India dengan kunjungan 61 kunjungan 1,25%, sedangkan Prancis dengan kunjungan 44 kunjungan 0,90%, dan lainnya ini ada 1.510 kunjungan mencapai gabungannya 30,99%. Sedangkan distribusi kunjungan Wisman menurut kebangsaan, ini kondisi kumulatif ya, Januari hingga April, maka dari 21.690 kunjungan secara total, maka kebangsaan Malaysia ini mencapai 59,94. Nah, ini Malaysia mencapai 13,001 kunjungan Wisman. Kemudian yang kedua untuk Singapura 4,33%, mencapai 939 kunjungan. Berikutnya untuk Tiongkok 1,79% dengan jumlah kunjungan 389 kunjungan. Kemudian India dengan kunjungan 194 dan Korsel 135, sedangkan untuk lainnya mencapai 7.032 kunjungan. Selanjutnya akan saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait perkembangan tingkat penghunian kamar hotel. Kita mulai dengan perkembangan kamar hotel berbintang. Sebelum saya sampaikan terkait dengan ini, maka saya jelaskan terkait dengan perkembangan selama 4 bulan pertama di tahun 2025 ini. Kalau kita lihat di sebelah kanan, Bapak Ibu sekalian, grafik garisnya, maka sebenarnya di awal itu sudah melebihi capaian 2 tahun sebelumnya, 2023 maupun 2024. Kemudian di Februarinya itu sudah ternyata menurun, ya, pada akhirnya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Berikutnya bahkan di bulan Maret ini malah semakin menurun, bahkan tidak mencapai capaian untuk 2 tahun sebelumnya. Berikutnya untuk bulan April ternyata ini juga rebound kembali, menunjukkan peningkatan sampai melebihi angka capaian TPK hotel berbintang di tahun-tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya akan saya sebutkan bagaimana animo masyarakat terhadap hotel berbintang maupun tidak berbintang terkait dengan perkembangan tingkat penghunian kamar hotelnya. Kita awali dengan hotel berbintang 1, ini dengan TPK sebesar 26,16%. Untuk hotel bintang 2, 32,40%. Hotel bintang 3 50,24%, hotel bintang 4 49,93%, sedangkan untuk hotel bintang 5 tidak ada datanya, tidak masuk. Kemudian TPK bintang secara akumulasi atau secara gabungan 43,31, sedangkan TPK hotel bintang 26,45%. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan TPK ini, maka untuk di bulan April ini secara mantuman naik 12,07 poin, sedangkan untuk year on year tumbuh 2,49 poin.
Berikutnya akan saya sampaikan rata-rata lama menginap tamu untuk hotel berbintang. Rata-rata lama menginap tamu asing Provinsi Riau kondisi bulan April 2025 sebesar 2,33 hari. Secara month-to-month turun 0,40 poin, secara year-on-year naik 0,21 poin. Nah, kalau boleh dilihat Bapak Ibu sekalian di grafik garisnya, maka kita lihat untuk yang warna hijau. Nah, di sana ternyata sepanjang tahun 2025 di awal tahun belum bisa mencapai target rata-rata lama menginap 2 tahun sebelumnya, tetapi kemudian di bulan Maret sudah melebihi bulan yang sama di tahun 2003, tetapi belum bisa menyamai target di bulan yang sama di tahun 2004. Kemudian di April 2025 ini ternyata sudah melebihi angka 2004, tetapi tidak mencapai angka di bulan yang sama tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, terkait berikutnya untuk rata-rata lama menginap tamu domestik. Nah, tamu domestik ini ternyata di luar seperti yang dilihat tamu asing, justru domestik sudah melebihi capaian di 2 tahun terakhir. Dari awal tahun sudah melebihi capaian tamu ya di hotel bintang ini untuk domestik sudah melebihi sampai bulan April sudah melebihi capaian di bulan-bulan yang sama di 2 tahun yang terakhir. Dari 1,33 hari ini secara month-to-month turun 0,01 poin, tetapi secara year-on-year naik 0,08 poin. Bapak Ibu sekalian, berikutnya untuk rata-rata lama menginap tamu gabungan asing dan domestik sebesar 1,34 hari. Ini secara month-to-month turun 0,02 poin, secara year-on-year naik 0,08 poin. Nah, kalau lihat gabungan seperti ini di grafik garisnya bisa dilihat bahwa capaian di Januari 2025 ini sudah mencapai capaian yang sama di bulan yang sama 2 tahun sebelumnya, bahkan melebihi. Kemudian berikutnya di Februari juga sama, kemudian di Maret dan April juga sudah melebihi capaian 2 tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Bahan tayang dan naskah BRS dapat Bapak Ibu unduh melalui tautan berikut riau.bps.go.id/pressrelease.html. Bapak Ibu sekalian, silahkan di download apabila Bapak Ibu sekalian memerlukan data lebih detail daripada apa yang saya sampaikan dalam bentuk berita resmi statistik secara filenya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa kami BPS Provinsi Riau akan menyelenggarakan sensus ekonomi 2026. Untuk itu, karena sensus ekonomi 2026 milik Indonesia, maka saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berkontribusi secara aktif untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Nah, dengan dengan tagline sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, rilis berita resmi statistik tanggal 2 Juni 2025 yang sudah menyampaikan 4 indikator strategis di Provinsi Riau. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga data ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak